Artinya Fudail bin Iyad menggambarkan para jemaah bahwa dunia ini bagaikan rongsokan, benda yang rusak, benda yang murah seperti tembikar tambah rusak lagi. Sedangkan emas, benda yang akhirat adalah benda yang punya nilai pahala yang nilainya sangat banyak, yaitu seperti emas yang kekal, dia tidak akan rusak-rusak. Maka mana yang lebih kita pilih? Apakah kita akan memilih tembikar yang rusak atau emas yang kekal? Apakah kita memilih dunia sebagai barang rongsokan atau akhirat sebagai barang yang bagus? Mana yang akan kita pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Tsumma a'lam anna ashabal umuri salasati innama huwa tarkul iradati bil qalb. Idh kam min tarikil laha bi dhahirihi muhibbin muridin laha bi batinihi. Kemudian ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa yang paling sukar di antara tiga perkara zuhud tadi hanya saja yaitu meninggalkan menghendaki dengan hati. Karena banyak orang yang meninggalkan dunia dengan zahirnya tetapi masih mencintai, menginginkan dunia dengan batinnya. Jadi para jamaah, pelajaran katanya subuh Sabtu yang lalu, bahwa zuhud yang dapat dilakukan, yaitu zuhud bahagian pertama, terkelompokkan atau terbagi kepada tiga. Yang pertama, meninggalkan mencari sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Hana galak dekat rabak gop, hana muhud dekat rabak gop. Yang kedua, apa yang ada pada diri kita yang Allah berikan, mampu kita bagi-bagikan untuk orang lain. Yang ketiga, di dalam hati kita tidak ada lagi keinginan dan ingin mengusahakan sesuatu daripada dunia. Di antara tiga zuhud ini, kata Imam Al-Ghazali, yang paling sukar, yang paling susah dilakukan adalah yang ketiga, yaitu membuang keinginan terhadap dunia dari dalam hati kita. Karena banyak, kata Imam Al-Ghazali, orang yang mampu meninggalkan, mencari sesuatu yang tidak dimilikinya, dan mampu dia membagi-bagikan
apa yang dia miliki. Artinya secara zahir dia nampak zuhud, tapi secara batin dia tidak mampu zuhud. Maknanya tidak mampu menghilangkan keinginan kecintaan terhadap dunia. Secara zahir zuhud. Dia tidak sukar untuk membagikan hartanya kepada orang lain dan tidak terlalu peduli dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Zuhud secara zahir. Tapi secara batin, yaitu menghilangkan keinginan-keinginan terhadap dunia dalam hati, ini sangat sukar, kata Imam Al-Ghazali. Padahal kata beliau, wasya'nu kulluhu fi hadhihi. Padahal pusat dari zuhud itu semuanya ada pada yang ketiga ini, yaitu pada kemampuan menghilangkan keinginan terhadap dunia. Alam tasma' ila qawlihi subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali mengajak kita para jamaah untuk meneliti, untuk memperhatikan beberapa firman Allah. Beliau mengatakan, alam tasma', tidakkah engkau mendengar? Bisa juga kita katakan, tidakkah kita memperhatikan? Kalau Allah sendiri mengajak kita, afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah kita mentadabbur Al-Qur'an? Firman Allah Ta'ala, di mana Allah mengatakan, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Surah Al-Qasas ayat 83. Demikian itu kata Allah, darul akhirah adalah negeri akhirat. Naj'aluha yang kami peruntukkan negeri akhirat tersebut lilladzina la yuridu uluwan fil ardi wala fasada. Untuk orang-orang yang mereka tidak menghendaki, tidak menginginkan kesombongan, kebesaran di permukaan bumi, wala fasada, dan tidak melakukan kerusakan. Jadi para jamaah, di sini Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali, allakal hukma, mengaitkan hukum. Apa itu? Yaitu Allah peruntukkan negeri akhirat. Untuk siapa Allah berikan negeri akhirat? Untuk siapa Allah siapkan nikmat di negeri akhirat? Allah kaitkan hukum persiapan peruntukan negeri akhirat, kata Imam Al-Ghazali, bin nafyil iradah, dengan menafikan iradah, untuk orang-orang yang tidak punya keinginan. Untuk orang-orang yang dalam hatinya tidak punya keinginan. Kalau di sini Allah katakan la yuridu uluwan fil ard. Tidak punya keinginan menjadi orang besar, tidak punya keinginan menyombongkan diri, membesarkan diri di bumi, di dunia. Untuk orang itulah Allah siapkan, Allah peruntukkan negeri akhirat. Dunat talbi wal fi'lil murad. Nah, tanpa menuntut dan mengerjakan yang dimaksud. Artinya, tidak Allah siapkan negeri dunia kepada orang yang mencari mengerjakan sesuatu, tidak. Tapi Allah menyiapkan negeri akhirat untuk orang yang tidak punya keinginan sesuatu terhadap negeri dunia. Tidak Allah siapkan akhirat untuk orang yang mencari sesuatu di dunia, yang punya keinginan sesuatu di dunia. Tapi Allah siapkan akhirat untuk orang yang tidak punya keinginan apa-apa di dunia. Wa qawlihi subhanahu wa ta'ala, dan perhatikan pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah mengatakan, man kana yuridu harsal akhirah,
Barang siapa yang menghendaki keberuntungan di akhirat, nazid lahu fi harsihi. Kami tambahkan baginya pada keberuntungan akhirat tersebut, kata Allah. Wa man kana yuridu harsad dunya, tetapi siapa saja yang menghendaki, yang menginginkan keberuntungan di dunia, nu'tihi minha. Kami berikan keberuntungan tersebut. Kami berikan kepadanya daripada keberuntungan dunia. Tapi kata Allah, wa malahu fil akhirah min nasib. Tidak ada lagi di akhirat nanti baginya bahagian. Di dalam ayat ini para jamaah kita juga melihat bahwa keberuntungan di akhirat diberikan oleh Allah adalah kepada orang-orang yang tidak punya keinginan mendapatkan keberuntungan di dunia. Karena kalau kita punya keinginan mendapatkan keberuntungan di dunia, maka Allah berikan di dunia, tapi di akhirat tidak diberikan apa-apa lagi. Wa malahu fil akhirati min nasib. Tidak ada bahagian lagi bagi orang-orang yang ingin kepada dunia nanti di akhirat, para jemaah. Jelas, di sini juga Allah mengatakan keinginan. Nah, firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya." Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya, kami percepat, kami berikan kehidupan dunia baginya, manasya apa yang kami kehendaki, kata Allah. Sampai kepada Allah mengatakan, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'ayaha. Siapa yang menghendaki akhirat dan orang tersebut melakukan satu usaha untuk mendapatkan akhirat, kata Allah, sedangkan dia adalah orang yang beriman, wahwa mu'min, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usaha orang itulah yang diterima kasihkan oleh Allah. Di dalam surah Al-Isra ini juga Allah sebutkan para jemaah, yaitu orang yang menghendaki kehidupan dunia, yang menginginkan kehidupan di dunia di sini, Allah segerakan balasan di dunia. Apa yang Allah kehendaki, tapi bukan yang dia kehendaki. Tapi di akhirat nanti dia juga tidak diberikan apa-apa lagi. Karena di akhirat hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang menginginkan akhirat. Jadi dua keinginan ini tidak bisa bersatu. 3 ayat diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali di sini para jemaah, bisa kita perhatikan. Kata beliau, amataral isyarata kullahu ilal iradah. Tidakkah engkau lihat, kata beliau, amatara, apakah tidak engkau lihat akan isyarah? Artinya petunjuk Allah di dalam surah-surah, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Kullahu, semuanya isyarah di situ menggambarkan kepada iradah, kehendak, keinginan. Ayat pertama juga menggambarkan keinginan, yaitu Allah berikan akhirat kepada orang yang tidak ingin kepada dunia. Ayat kedua juga menggambarkan keinginan, yaitu Allah berikan akhirat kepada orang yang ingin akhirat, tidak ingin dunia. Ayat ketiga juga seperti itu. Nah, maka kalau seperti itu para jemaah, fal amruha huwa muhimmun idzan. Maka kalau isyarah di dalam ayat-ayat tadi adalah kepada meninggalkan iradah, keinginan terhadap dunia, maka meninggalkan keinginan terhadap dunia adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita usahakan. Harus mampu kita mengosongkan hati daripada keinginan terhadap dunia. Harus berusaha para jemaah. Harus tahu usaha ki bancara hati tanya bek li galak ke dunia. Bek tat muhut tuli ke dunia. Harus kita berusaha. Nah.
Lakinil abdu idza wadaba wastaqama alal awwalain a'ni tafriq wat tarka fa ma'mulun min fadlillahi subhanahu wa ta'ala ayyuwafiqahu lidaf'il hadihil iradah wal ikhtiyari an qalbihi. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, seorang hamba apabila dia membiasakan dirinya dan menetapkan dirinya di atas dua yang pertama. Kembali lagi kepada tiga para jemaah. Yaitu zuhud yang pertama, yaitu meninggalkan usaha untuk mendapatkan apa yang ada pada orang lain, mampu membagikan apa yang kita miliki. Yang ketiga, tidak ada keinginan dalam hati untuk mendapatkan dunia. Yang ketiga paling susah, tadi sudah kita bahas. Tapi kata Imam Al-Ghazali, apabila kita sebagai seorang hamba mampu membiasakan yang pertama dan yang kedua, kita istiqamah di atas yang pertama dan yang kedua. Istiqamah yaitu zuhud secara zahir kalau kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Kita sudah mampu melakukan usaha yaitu membagi-bagikan apa yang kita miliki. Kita sudah suka bersedekah, kita sudah tidak terlalu peduli dengan apa yang ada pada orang lain. Kalau sikap itu kita biasakan, kata Imam Al-Ghazali, kita istiqamah terhadap sikap tersebut, nah maka diharapkan dari karunia Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada kita untuk mendapatkan yang ketiga, yaitu mampu menyingkirkan keinginan di dalam hati kita terhadap dunia. Nah, jadi bermakna apa usaha yang harus kita lakukan untuk mengosongkan keinginan dalam hati yang disebut duhud batin, yaitu melakukan duhud zahir. Yang agak mudah dulu. Biasakan diri kita terhadap duhud zahir dulu. Biasakan bersedekah bagi-bagi harta. Biasakan legetanyo tidak peduli dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Pelan-pelan nanti dengan karunia Allah, Allah akan tunjukkan kita kepada zuhud batin. Fa innahu mutafaddilul karim azza wajal. Karena Allah, kata Imam Al-Ghazali, adalah al-mutafaddilul karim. Zat yang maha banyak sekali karunianya, lagi yang mulia. Mudah sekali Allah memberikan petunjuk kepada seseorang untuk mendapatkan zuhud batin. Yaitu mengosongkan diri daripada keinginan terhadap duniawi. Para jemaah, mudah bagi Allah. Nah, caranya istiqamahlah terhadap duhud zahir. Thumma alladhi yab'asu 'ala tarki wa tafriq wa yuhawwinu 'alaika dzalika dzikru afatid dunya wa uyubiha. Kemudian, apa yang dapat membuat kita mampu meninggalkan perhatian atau usaha untuk mendapatkan yang tidak kita miliki dan mampu membagi-bagikan apa yang ada pada diri kita. Nah, agar itu mampu kita lakukan, apa yang harus kita lakukan? Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan, alladzi yab'asu 'ala tarki wa tafriq wa yuhawwinu 'alaika dzalika. Sesuatu yang dapat mendorong kita untuk meninggalkan apa yang ada pada orang lain dan membagikan apa yang terkumpul pada diri kita,
dan memudahkan itu untuk kita adalah zikru afatid dunia wa uyubaha. Mengingat afatid dunia, bahaya-bahaya dunia, wa uyubiha, dan aib-aibnya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, para jamaah, yang membuat terdorong kita kepada melakukan zuhud zahir, yaitu meninggalkan, mencari apa yang tidak ada pada kita dan membagi apa yang ada pada kita, adalah mengingat-ingat hinanya dunia ini, mengingat-ingat bahayanya dunia. Nah, jadi busering ta ingat dunianyo hanago. Busering ta ingat dunianyo hina dhat hanayum. Ya, dunianyo cilaka dhat. Busering ta ingat kenan. Nah, artinya kita mampu merendahkan dunia. Baik dah perayuk dunia. Jangan membesarkan dunia. Tapi ingatlah dunia ini sesuatu yang tidak berharga, yang tidak punya arti sama sekali. Yan bu sering tak ingat. Waqad aksaran nasu yaqal waqad aksaran nasul qaula fi dzalika. Banyak sekali kata Imam Al-Ghazali para ulama yang menyebutkan ya perkataan tentang hinanya dunia. Nah, di antaranya beliau mengatakan faminhu qaulu ba'dihim. Sebahagian dari itu adalah perkataan sebahagian para ulama. Taraktud dunya liqillati ghinaiha wa kasrati anaiha wa sur'ati fanaiha wa khissati syurakaiha. Aku meninggalkan dunia karena sedikit sekali kebaikannya. Dan banyak sekali keletihannya, dan cepat sekali rusaknya, dan hina sekali kawan-kawannya. Nah, jadi para ulama sebahagian mereka mengatakan bahwa mereka meninggalkan dunia, tidak mementingkan dunia, karena mereka sadar para jemaah bahwa dunia ini ya nilainya sangat sedikit. Tidak besar nilai dunia. Di dalam kitab Syarah Hikam disebutkan para jamaah salah satu bisa kita gambarkan nilai dunia. Kenapa Allah tidak memberikan pahala dari satu ibadah di dunia? Jadi dunia ini tidak Allah ciptakan sebagai tempat membalas nilai ibadah. Kalau kita salat, nilai salat tidak langsung dibalas di dunia oleh Allah pahala, tapi di akhirat. Kenapa tidak Allah berikan langsung pahala salat itu di dunia? Salah satu gambaran disebutkan di dalam kitab Syarah Hikam, karena dunia ini kecil sekali dibandingkan dengan balasan yang akan Allah berikan. Karena balasan dari sebuah amal minimal akan Allah berikan adalah satu tempat yang luasnya 500 tahun perjalanan. Bayangkan kalau seandainya satu salat saja dibalas dengan balasan minimal tersebut, gebi le Allah ke gedanya, saboh lampuh, luah lampuh 500 ton ja. Saboh semayang dah puput. Munyo gebi ke gedanya, napat gebi kurang lain, munyo gebalah hidunya. Napat. Karena dunia sendiri, bumi ini sendiri, tidak sampai 500 tahun perjalanan. Nyan baru butuh lagi awak-awak nyan kun, dunia seolah-olah milik kita berdua. Kenapa gubi kurang lain? Kapunoh guji lah. Saboh itu mayang, gubi ju lampuh 500 tahun perjalanan. Tayau ku bawa ABPN, kehabis dunia ke gok nyan mandum. Kenapa gubi le kurang lain? Karena dunia ini kecil, maka tidak Allah balas pahala, tidak Allah berikan pahala di dunia, tapi Allah berikan pahala di
akhirat. Nyan ban ubud dunia. Untuk gubi saboh pahala amal mantong gegedanyo halot di dunia para jemaah. Nyan ban ubud. Nah, dalam kitab Syarah Hikam. Nah, jadi kita harus sadar bahwa dunia ini kecil sekali. Ubud dadat dunianya. Nah, ubud dadat. Yang banyak di dunia ini apa? Yang banyak di dunia ini cuma keletihan. Nah, yang banyak. Dunia kecil, tapi di dalamnya banyak sekali keletihan, kesusahan. Yang nahe dia tanya. Nyo bit dalit dunia, hana tak temung piu he. Begah he tapi badan dia sakit, nyo sakit, hana temung piu he nyo je. Yang kena yang nak le dunia, keluh kesah yang banyak di dunia. Nah, nyan yang nalu di dunia. Sedangkan apa yang kita miliki semuanya fana, hancur gadah mandum. Yang tak usaha dari dunia mandum gadah. Dunia gadah, dro-dro gadah ke bunda. Nah, kawan-kawan di dunia pun bukan kawan-kawan yang baik. Punya kawan-kawan dunia, kawan yang putus hati katanya punya dunia. Maka itu yang harus kita ingat. Nah, kemudian banyak juga para ulama yang menyebutkan. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan dalam kitabnya Sirajut Talibin. Qaulu Yahni bin Mu'ad, kata beliau. Perkataan Yahni bin Mu'ad. Yahni bin Mu'ad mengatakan, ad-dunya hanutus syaitan. Fala tasriqu min hanutihi syai'an. Fayaji'u fi talbihi fayakhudaka. Dunia ini adalah kedainya syaitan. Jadi dunianya kedai toko syaitan. Fala tasriqu min hanutihi syai'an. Maka jangan pernah engkau mencuri dari kedainya sesuatu. Jangan coba-coba mencuri di kedainya syaitan. Karena kalau engkau mencuri dari kedainya, dari tokonya syaitan ini sesuatu, fayaji'u fi talbihi, dia akan datang mencari apa yang engkau curi tersebut, fayakhudaka, maka dia akan menangkap kamu. Nah, jadi nyan disampaikan le Ibnu Mu'ad. Kedai syaitan dunia ini, kata beliau. Tokonya syaitan dunia, tempat imukat syaitan dunianya. Jadi jangan coba-coba mencuri. Artinya mengambil sesuatu daripada dunia. Karena kalau kita mengambil sesuatu dari dunia yang diibaratkan mencuri dari toko syaitan di sini, syaitan pasti akan mencarinya. Itu dot puatra yang kata coknya, buat syaitan. Menyokai itu dot puatra yang kata cok, nyantanya pasti idrop. Artinya kalau kita sudah jatuh kepada mencari dunia, berusaha mendapatkan dunia, kita sudah jatuh dalam perangkap setan. Maka setan akan mudah memperdaya kita, para jemaah. Yang kata beliau. Kemudian Fudail bin Iyad juga pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya min dhahabin yafna wal akhirata min khazfin yabka, lakana yambaghi lana an nakhtara kharafan yabqa ala dhahabin yafna. Fakaifa wa qad ikhtarna khazafan yafna ala dhahabi yabqa." Nah, Fudail bin Iyad mengatakan seandainya dunia ini terbuat dari emas yang rusak dan akhirat dari tembikar yang bagus, yang kekal, sungguh kata beliau, lebih baik kita memilih tembikar yang kekal daripada emas yang rusak. Maksudnya gepegot dari tapi kabro, hanagot li. Sedangkan akhirat tembikar yang rusak. Tembikarnya maksud belakun tanyo belangong tanau. Yang rusak, yang kekal, yang god mentong. Yang sungguh kata Fudail bin Iyad, lebih bagus kita memilih tembikar yang bagus daripada emas yang rusak. Nah, apalagi seandainya, apalagi ternyata Fudail bin Iyad, dunia adalah merupakan tembikar yang rusak.
Sedangkan akhirat adalah emas yang fana, yang kekal. Maka tentu lebih baik kita memilih akhirat yang merupakan emas yang kekal daripada dunia yang merupakan tembikar yang rusak. Di sini Fudail bin Iyad melakukan dua perbandingan para jemaah. Antara benda yang mahal harganya emas dengan tembikar, benda yang murah harganya. Kalau seandainya kerusakan itu ada pada benda yang mahal harganya, emas. Sedangkan kekal, kebaikan ada pada benda yang murah harganya itu tembikar, kita masih lebih baik memilih benda yang murah. Asalkan dia masih bagus daripada benda yang mahal tapi sudah rusak, sudah jadi rongsokan. Apalagi kalau seandainya benda yang bagus itu kekal. Itu yang lebih baik kita pilih daripada memilih benda yang rendah dan rusak lagi. Artinya Fudail bin Iyad menggambarkan para jemaah bahwa dunia ini bagaikan rongsokan. Benda yang rusak, benda yang murah seperti tembikar tambah rusak lagi. Sedangkan emas, benda yang akhirat adalah benda yang punya nilai pahala, yang nilainya sangat banyak, yaitu seperti emas yang kekal dia, tidak akan rusak-rusak. Maka mana yang lebih kita pilih? Apakah kita akan memilih tembikar yang rusak atau emas yang kekal? Apakah kita memilih dunia sebagai barang rongsokan atau akhirat sebagai barang yang bagus? Mana yang akan kita pilih? Orang yang berakal pasti akan memilih benda yang punya nilai banyak dan masih bagus para jemaah. Yang sampaikan li Fudail bin Iyad. Kemudian Abi Darda juga mengungkapkan, min hawanid dunya 'alallahi ayyasi alla ya'si illa fiha wa la yanalu ma indahu illa bitarkiha. Cukup kata Abi Darda, bukti hinanya dunia, bukti rendahnya dunia adalah tidak dilakukan maksiat kepada Allah kecuali di dunia. Dan tidak mendapatkan apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan meninggalkan dunia. Nah, artinya beliau mengungkapkan sudah cukup menjadi bukti kepada kita bahwa dunia ini hina, yaitu di dunia inilah orang bermaksiat kepada Allah. Hana tempat lain orang berbuat maksiat kepada Allah. Tok idunya. Nyo bukti dunia hina. Dan hanggebi li Allah nikmat di sisinya, yaitu hanggebi surga li Allah tuman uradudah, kecuali untuk orang yang mampu meninggalkan dunia. Nyo bukti bahwa dunia hina. Nah. Kemudian para jamaah nekun li Imam Al-Ghazali, qala Syekhi al-Imam rahimahullah, laki yaji'u min hadha raihatul gharbatil faihatu lianna man syaka firaka ahadin ahabba wisalahu. Tetapi bau harum semerbaknya dunia telah menyebar. Nah, karena sesungguhnya orang yang takut berpisah dengan seseorang, dia akan suka bertemu dengan orang tersebut. Jadi, kalau kita suka, takut berpisah dengan dunia, maka kita pasti akan mencari dunia. Kalau kita takut berpisah dengan Allah, kita pasti akan mencari Allah. Jadi, siapa yang kita inginkan? Kalau kita memusuhi, kita harus tahu para jemaah bahwa dunia diungkapkan adalah aduullah, musuh Allah. Kalau kita mencintai musuh Allah, maka Allah akan memusuhi kita. Dunia musuh Allah. Munyogetannya galak ke musuh Allah, maka Allah akan gebenci urung-urung yang galak ke musuh konyan.
Lagi katanya musuh na musuh dile katanya. Munyo na urang lain mengon ngan musuh katanya pun akan memusuhi orang tersebut. Begitu juga orang-orang yang menginginkan dunia akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an limakani syuraka fa fihi ahabbu lawim faradabihi. Fal qaulul balighu fihi ma qalahu syekhuna rahimahullahu taala. Innad dunya aduwullah azza wajal wa anta muhibbuhu. Wa man ahabba ahadan abghada aduwahu. Maka kata yang lebih tepat untuk menunjukkan hinanya dunia, kata Imam Al-Ghazali, adalah perkataan guru kami, semoga Allah merahmati beliau, yaitu inna dunya aduwullah. Sesungguhnya dunia ini adalah musuh Allah Azza wa Jal. Wa anta muhibbuhu, sedangkan kamu mencoba mencintainya. Wa man ahabba ahadan abghada aduwahu. Siapa yang mencintai seseorang, dia akan dimusuhi oleh musuhnya. Jadi resiko para jemaah. Siapa yang mencoba mencintai dunia, maka akan dimusuhi oleh musuh dunia. So musuh dunia adalah Allah. Siapa yang mencoba mencintai dunia, maka siap-siaplah dia akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala wa li annaha fi asliha wasikhatun jifatun. Dan guru kami berkata, kata Imam Al-Ghazali, wa li annaha, dan karena sesungguhnya dunia fi asliha, dasarnya dunia ini adalah wasikhatun jifatun. Nah, barang busuk yang telah menjadi bangkai, bangkai yang membusuk. Jadi dunia ini sebenarnya adalah bangkai yang membusuk. Ala tara anna akhiraha ilal qadar wal fasad wat talashi wal idmihal wan nifat. Tidakkah kita perhatikan dunia ini semuanya kemana kembali? Semua dari dunia ini kembali ke tempat kotor dan ke tempat binasa. Makanan yang danyo pajo hudum ho, nada perhatikan. Kemana dia akhirnya? Pasti kembali ke tempat kotor. Yang tak pakai pun wate kabruk ho kembali ke kotoran. Semua dunia ini akhirnya menjadi sampah. Maka banyak persoalan di dunia tentang sampah. Di kota besar persoalan sampah, di kota kecil juga persoalan sampah. Kota besar Jakarta persoalan sampah tapi sampah menggunung di mana-mana sehingga sungai-sungai mereka penuh dengan sampah, airnya bau busuk. Sehingga di saat sungai-sungai mereka menjadi dangkal karena penuh dengan sampah, datang hujan cepat kali banjir. Kota kecil seperti kita di Luxmawe juga persoalan sampah. Bagaimana ternyata di got-got selama ini, ya, baru dah depu oleh kedanya rupanya kalau tak sampah tu. Angin di kota ternyata pakon han banjirinan tabe-tabe, ternyata watai limuh kabeh do dunggut. Bruh mendominan. Itu dunia semuanya kembali ke tempat kotor menjadi sampah. Perhatikan baik-baik para jemaah apa yang kita makan, kemana akhirnya kembali. Perhatikan baik-baik jemaah apa yang kita pakai, kemana akhirnya kembali. Semua kembali menjadi sampah. Nah, tetapi walaupun sampah, walaupun dunia ini diibaratkan seperti sampah seperti bangkai, lakinnaha jifatun dumikhat bi tayyibin wa tuwiyat bi zinatin faghtarra bi dhahirihal ghafilun. Tetapi dunia ini yang merupakan bangkai dumikhat bi tayyibin, sudah dipoles, dilumuri dengan wewangian. Dunia sampah, tapi kah dipoles, kah dilumuri dengan wewangian. Barang ya ronsokan yang sudah dicat kembali, kah dipermak, watuyat bizinatin, dan sudah dibungkus dengan perhiasan, kah permak, kah higot. Maka bak mata tanya hanar de pule nyan barang sebenarnya barang ronsokan, karena kah dibungkus, dirapikan, diberikan wangi seolah-olah sangat indah. Siapa yang membungkus itu?
Iblis, syaitan yang membungkus, dibungkus, diperlihatkan di mata kita bahwa seolah-olah dunia ini indah. Nah, faghtarra bidhahirihal ghafilun, maka orang-orang yang lalai akan tertipu dengan nampaknya dunia secara zahir. Wa zahada fihal akilun, dan orang-orang yang berakal akan menjauh dari dunia. Orang yang berakal, orang cerdas tahu ini bukan barang asli, ini barang palsu. Tapi orang yang bangai, orang yang mudah tertipu, dia tidak tahu itu barang palsu. Kalau bungkusnya baik, nah dia pikir itu barang yang sangat baik. Padahal nilai di dalamnya tidak ada arti. Nah, persih lagi boh AA, nanti ngomong AA. Nah, di dalam luar je mirah hati masa lebih god warna ribuh apel. Mirah mekilat lah. Tapi waktu taplah di dalam kalage lemo. Lagi lemo di dalam taplah. Ate tangi luar warna je lebih god dari buah apel. Mirah cukup lega. Yang kelegian dunia. Hi tagai luar lega, tapi di dalam busuk bangkai. Mungkin jamaah no mentong uronyo kajian kitanya untuk ke akan takalan de kitanya apa hukum zuhud. Apakah zuhud di dunia ini hukumnya fardu atau sunat atau apa hukum yang lainnya? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pertemuannya cukuplah beberapa yang kita sampaikan tadi menggambarkan kepada kita para jemaah bahwa dunia ini adalah sesuatu yang tidak berharga, yang telah dipoles oleh syaitan, dipermak sehingga nampak indah. Kita orang-orang berakal jangan sampai tertipu dengan tipuan yang ada di dunia. Rasulullah sudah menggambarkan di saat beliau Isra Mi'raj, kata beliau dihampiri oleh seorang wanita yang sudah sangat tua renta, tapi wanita itu memakai perhiasan yang sangat banyak yang menampakkan seolah-olah dirinya orang yang sangat cantik. Padahal dia sudah hampir tidak mampu berjalan lagi. Nah, itu digambarkan oleh Jibril di saat Rasulullah bertanya kepada Jibril, apa itu Jibril? Itu adalah gambaran dunia, tempat hidupmu sekarang, hai Muhammad. Dunia ini bagaikan wanita yang sudah sangat renta, yang hampir tidak mampu berjalan, tapi terus bersolek, sehingga banyak orang-orang yang tertipu. Nah, baik tanya, baik ruh tertipu tentunya. Nah, pertanyaan para jemaah? Ibu, bapak, nah pertanyaan? Yohana tutup lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa tafsir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda ihtiyajina ilayh wa la tunsinahu abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا رب صل عليه وسلم.